Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan pertemuan mingguan, melanjutkan tajuk yang disorot minggu lepas ataupun sebelum ini ya, tentang macam mana nak khusyuk salat. Di sini ada dikemukakan 14 langkah, ada yang hampir sama usulnya ya. Kita ada bincang sampai nomor 5. Sampai nomor 5. Itu maka dibuat cetak miring tu ya, italik. Sebaiknya sebelum salat bacalah Quran sedikit. Kita akan berkomunikasi dengan Allah. Salat itu kita dah sebut berkomunikasi dengan Allah, bercakap dengan Allah, meluahkan kesan dan perasaan kepada Allah. Salat itu bercakap dengan Allah, meluahkan kesan perasaan dengan Allah, meminta juga, mengadu, minta ampun, berdoa. Jadi sebelum kita menghadap Allah, Allah lebih suka kalau orang tu baca Quran dulu. Ada masa nak baca Quran. Kita ada sebut di antara ayat yang menggalakkan kita membaca Quran sebelum solat ya, ataupun menggabungkan solat dengan Al-Quran. Banyak tempat dalam Quran boleh dilihat, contohnya dalam surah Fatir. Surah Fatir ni sebelum surah Yasin. Sebelum surah Yasin ya. Surah Fatir boleh dilihat contohnya di sini halaman 437. Halaman 437. Quran ni mengajar kita macam mana kita nak salat. Boleh lihat ayat 29 dan 30 di bawah ya, surah Fatir. Boleh kita semak pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. إن الذين يتلون كتاب الله. Orang itu sepatutnya baca Quran dulu. Yatluna kitab Allah. Sepatutnya baca Quran dulu, wa aqamus salah. Lepas itu baru salat. Wa aqamus salah. Yatluna kitab Allah. Yatlu itu tala, yatlu tilawah. Tilawah itu lain dengan qiraah membaca. Tilawah itu membaca dan menghayati. Membaca yang tersurat, membaca yang tersirat. Orang tu kalau dia membaca Quran dulu, wa aqamus salah, kemudian dia menegakkan salat,
wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian mereka berinfak. Jadi 3 di sini ya. Selain daripada salat ada tilawah, kemudian salat, lepas itu infak. Infak itu sama ada yang wajib, zakat, ataupun yang sunat, sedekah biasa. Artinya usin karena keluar, Pak. Duit karena keluar, karena belanja. Lantas apa dapatnya? Yarjuna tijaratan lan tabur. Tijarahnya untung, tidak akan bakal merugi. Ibadat ini tijarah. Tijarah itu bisnis. Salat ini bisnis. Tadi kita salat, kira-kira untung tak salat tadi? Untung tak? Nanti kita salat Isya, macam berjual, macam bisnis, Pak. Kira-kira Isya untung tak? Orang yang melakukan langkah yang tersebut di sini, baca Quran, infak, salat, baca Quran, salat, infak, insya Allah katanya bisnisnya tidak akan rugi. Lan tabur, tidak akan rugi. Artinya apa? Untung. Kalau tak rugi untung lah ya. Apa untungnya? Tengok ayat 30. Tengok. Liwafihum ujurahum, orang akan mendapat ganjaran yang sempurna, wa yazidahum min fadli, ada lagi ekstra, dibayar, ibarat bayaran ya, Allah akan bayar, kemudian wa yazidahum min fadli, ada lagi ekstra. Kalau kita pelajari, orang yang datang ke masjid apa dapatnya? Kita cakap selalu ya, berangkat dari rumah ke masjid dengan niat yang ikhlas, beruduk dengan sempurna dari rumah, dapat bonus seperti naik haji. Itu karena ada dalam kepala kita, oh saya ini nak meraih fadilat naik haji, sekarang susah nak pergi haji, ada usir pun tidak dapat pergi. Subhanallah, 5 haji 1 hari ditawarkan bagi pencinta masjid, bagi yang melakukan sholat berjamaah. Kalau tak dibuat, hilang. Subhanallah, subhanallah. Kemudian langkahnya dikira, kita ada sebut ya, langkahnya dikira. Nah, untuk orang yang jauh datang. Ada di zaman Rasulullah dulu, ada sahabat Nabi yang rumahnya jauh dari masjid. Rumahnya jauh dari masjid. Sekali dia lihat ada kawasan perumahan masih kosong di sekeliling Masjid Nabawi. Rumahnya jauh dari masjid, dilihat masih ada tanah kosong di sekitar Masjid Nabawi. Lalu teringin nak meminta tapak perumahan kepada Rasulullah, supaya dibenarkan membangun rumah dekat dengan masjid. Rumahnya jauh. Belum dijawab oleh Rasulullah, datang Jibril jawab. Ada dalam surah Yasin halaman 440. Dijawab Jibril. Artinya kalau kamu pindah nanti kamu rugi, langkah kamu akan berkurang. Itu maksudnya. Tengok ayat 12 surah Yasin yang selalu dibaca. Selalu dibaca. Tapi dibaca Yasin untuk apa? Kalau ada meninggal, ya ilahi, bukan untuk difahami dan diamalkan. Sahabat Nabi yang rumahnya jauh dari masjid, dilihat tapak perumahan di sekeliling masjid masih banyak yang kosong, ingin meminta satu tapak perumahan supaya dia pindah ke sana dari kampungnya. Dijawab oleh Jibril ayat 12 surah Yasin. Boleh kita baca? Boleh kita baca ayat 12 di bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang jadi fokus di sini wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, itu yang fokusnya.
Inna nahnu nuhyil mauta. Allah menghidupkan semua orang yang mati nanti. Wa naktubu ma qaddamu. Allah menulis amal perbuatan yang telah mereka buat, semuanya ada. Sama ada dia tidur waktu azan atau dia di masjid waktu azan, ada ditulis. Wa atharahum, dan dalam tafsirnya jejak langkahnya ke masjid, pergi dan pulang ke masjid dan balik dari masjid. Datang Jibril menjawab kegundahan sahabat yang ingin pindah meminta tapak perumahan. Artinya jangan menyesal nanti, karena bila rumah dah dekat katanya langkahnya akan jauh, susul. Sekali tidak jadi. Datang Rasulullah mengatakan kepada jemaah yang nak minta tapak perumahan tadi, tinggallah di tempat kamu sendiri katanya. Jejak langkah kamu itu dikira. Diarakum tuktab atharukum katanya. Tinggallah di mana rumah kamu sekarang berada, tak usah pindah. Sudah ada mesej dari langit menjawab. Orang itu pun happy bahwa permasalahannya dijawab dari langit. Terkenal Bani Salamah namanya ya, terkenal orang ini. Selepas itu sahabat-sahabat semua yang jauh rumahnya gembira ya, gembira. Jadi itulah diantara yang dikatakan dalam surah Fatir tadi, dia akan dibalas dengan balasan yang sempurna, malahan ada lagi ekstra. Langkahnya dikira, pergi dan pulang. Satu langkah 3 poin. Nah, sebut dulu ya. Satu apa? Dosa dihapuskan. Kedua dapat kenaikan. Ketiga dapat 1 poin pahala. 3 in 1. Satu langkah itu ya. Nah, satu langkah. Jadi kalau naik kereta macam mana? Kita niatlah ya. Berapa meter dari rumahnya ke masjid contohnya? Ada 1 kilometer, ada 500 meter. Niatlah 1 meter, saya 1 meter 2 langkah. Nah. Jadi kalau 1 meter 2 langkah, kalau 500 meter 1000 langkah. Subhanallah. Tidak mungkin kita setiap waktu naik jalan kaki ya, karena banyak kesukarannya. Banyak kesukarannya, apalagi yang rumahnya jauh. Yang jelasnya subhanallah, kita karena baca Quran, dalam Quran kita dijanjikan bahwa kalau orang itu nak salat yang betul, stepnya Quran dulu. Sama ada dibaca Quran di rumah, boleh juga ya, dalam perjalanan ke masjid, atau dia baca di masjid, atau dia baca lepas salat kalau tak ada kelas ya, atau dia baca masa balik ke rumah. Nah, yang penting salat itu memerlukan tilawah. Orang yang salat sembahyang tak baca Quran, salatnya akan menahan terus, rugi. Salatnya tidak akan berubah karena tak ikut step, tak ikut aturan Al-Quran. Ini satu ya. Kita lihat satu lagi, surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut juz 21 22, sebelum surah Fatir tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum surah Ar-Rum ada surah Al-Ankabut. Di peralihan juz 21 sama juga ya, halaman 401 ayat 45. Ayat 45. Dalam surah Fatir tadi yatluna. Di sini utlu. Apa biasanya dalam surah Fatir yatluna itu kata kerjanya sekarang dan yang akan datang, present and future. Present and future tense. Utlu ini arahan, perintah. Utlu, baca dulu. Ma'uhi ilaika minal kitab, baca dulu Quran. Wa aqimis salah, baru salat. Bolehkah taruh salat tidak ada Quran? Tak boleh.
Dia akan sholat, tapi nanti sholatnya tidak akan rasa apa-apa, karena koneksi belum tersambung. Koneksi belum tersambung, tak ada, no connection, no signal. Ataupun dengan istilah sekarang, bila dia sholat tak ada tilawah, nanti error. Allahu Akbar, tak kemana pikirannya. Imam baca ayat dia tak terasa, imam baca Fatihah dia tak ada sentuhan, karena tak ikut aturan yang ditentukan Allah. Penting, apalagi menjelang Ramadan nih ya, kita berusaha memperbaiki sholat. Di bulan Ramadan juga nanti kita cobalah ya, nak tahu coba dulu. Jangan terintang dengan media perintang. Kalau dia pegang media perintah sebelum sholat nanti jelas error tuh, mesti error punya. Letak lagi handphone di depan, apa yang dipikirnya sholat handphonenya. Assalamualaikum, pegang lagi. La ilaha illallah. Berarti masa sholat dia pikir Samsung, pikir Oppo. La ilaha illallah. Kalaupun bawa handphone, jangan dihidupkan, offkan saja dulu. Sebelum masuk tutup dulu. Kecuali kalau ada yang mustahak sangat. Tapi tidak akan ada yang lebih mustahak selain dari sholat. Yang penting sholat, karena sholat akan dinilai nanti. Subhanallah. Di mana-mana kadang sulit ya, tiada panggilan sepenting panggilan ilahi, setanding panggilan ilahi. Betul lah. Kenapa dipanggil? Untuk salat, bukan untuk dipanggil saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk salat. Tiada panggilan setanding panggilan ilahi. Jadi kalau boleh janganlah terintang dengan media perintah. Ini media perintah ya. Tengok di sini, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah dulu Alkitab, Al-Quran. Wa aqimis salah, baru tah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang demikian, ada tilawah kemudian salatnya akan mencegah daripada perkara yang keji dan mungkar. Kenapa salat tapi tak terjauh dari perbuatan keji dan mungkar? Tak ikut cara, tak ikut kaidah, Subhanallah. Wala zikrullahi akbar, zikrullah itu sangat besar nilainya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah tahu apa yang kamu buat. Jadi penting di nomor 5 nih ya, membaca Quran dulu, ikut keupayaan. Sama ada buka Quran ataupun kalau ada Quran damit, Quran satu juz pun boleh. Banyak saya Al-Quran di kedai ya. Ada space masa baca Quran, ada space masa baca Quran. Berarti koneksinya dengan Allah tersambung ya. Bila sudah koneksi tersambung, hatinya sudah tentram, baru dia sholat. Allah Ta'ala akan talang dia ya. Allah Ta'ala akan tolong dia. Allah akan menolongnya insyaallah. Baik, kita lihat poin berikutnya. Palingkan hati dari keduniaan. Kalau tengok ini ingat apa? Ingat dunia. Janganlah, tak usahlah, nantilah. Kalau boleh bulan Ramadan kurangilah masa dengan nih. Kalau tidak nanti Ramadannya sia-sia. Kalau ini tak pegang, lebih banyak di sini, nanti Ramadannya tidak ada nilainya. Hanya menahan lapar dan dahaga saja. Palingkan hati Anda dari keduniaan. Kalau ini dikira media yang mengikatkan hatinya dengan keduniaan, subhanallah. Kalau boleh dikurangilah ya. Singkirkan hatimu dari rintangan keduniaan, sama juga dengan nomor 6 ya. Yang 8 ini penting nih, ingatlah bahwa kematian sedang menunggu Anda. Bila kita nak sholat, ingatlah kita akan mati menghadap Allah. Orang yang mengusai sholatnya dengan baik akan diurus Allah matinya dengan baik. Orang yang mengusai sholatnya dengan baik akan diurus Allah dengan baik. Orang yang tak salat atau sholatnya tak ada nilai, bila dia meninggal menyesal. Ya Allah, jangan cabut dulu ruhku ya Allah. Saya ingin bersolat dengan baik.
saya ingin tahajud, saya ingin ke masjid. Dulu dah sebut ayatnya dia, ayat dalam surah Al-Mu'minun. Sesalan orang yang akan meninggal dunia sudah disebut di sini ya. Apa tujuannya? Supaya kita menjauh, mengelakkan diri. Halaman 348. Halaman 348 surah Al-Mu'minun. Orang tu kalau solatnya tidak beres, solat banyak yang tinggal, atau dia solat tidak ada nilai. Kalau tak dinilai tak dikira. Macam puasa juga. Kalau tak bisa puasanya mana dikira puasanya. Utang tu lunas lah, tapi nilai tak ada, untung tak ada. Tengok di sini ayat surah Al-Mu'minun dulu dah pernah disebut juga ya, 99 dan 100. Cerita orang yang akan meninggal. Semua kita akan menghadapi. Halaman 348 ya. Halaman 348. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini warning dari Allah menceritakan perihal orang yang akan meninggal. Semua kita akan menghadapi. Kalau dia cuai, dia menyesal. Hatta iza ja'ahumul maut. Bila maut sudah datang, tahu orang tu tahu rohnya mau dicabut, qala rabbirji'un. Ya Allah, jangan dulu ya Allah. Tolonglah sambung dulu nyawaku. Aku ingin meninggal waktu pegang Quran ya Allah. Aku ingin meninggal di masjid. Aku ingin meninggal waktu sujud. Aku ingin meninggal waktu tahajud. Ada dulu jemaah ya, jemaah boleh tanya orang Lumapas, dia meninggal waktu tahajud. Dia meninggal waktu tahajud. Sebelum Covid nih, sebelum Covid. Dia memang tak tinggal sembahyang berjemaah. Tak tinggal tahajud. Anak-anak dibawa ke masjid. Anak-anak dibawa ke masjid. Satu hari dia meninggal. Hari dia meninggal tu, anak dah tunggu di parking kereta. Biasanya anak akan panaskan kereta, dia tunggu bapaknya turun, baru berangkat ke masjid. Yang seorang lagi anaknya yang besar, abangnya datang ke Solihin, mendengar tazkirah subuh. Kami bertazkirah subuh, anaknya datang ke Solihin. Coba tu ya, dari Lumapas datang ke Solihin mendengar tazkirah. Macam mana dia mendidik anaknya. Anak yang seorang lagi, si adik, dah menunggu bapaknya di tempat parking kereta. Tunggu, tidak turun bapaknya. Bila dia naik, rupanya meninggal di atas sejadah. Subhanallah. Orang yang cuai, dia minta kepada Allah, irji'un, tangguh dulu, sambung dulu nyawaku ya Allah. Dia sudah tahu rohnya mau dicabut. Irji'uni, jangan dulu ya Allah, sambung dulu. La'alli a'malu salihan, saya ingin beramal saleh. Kalau boleh saya nak meninggal waktu berzikir ya Allah. Kalau boleh saya meninggal waktu baca Quran seperti yang dikatakan tadi ya. Memang ada minggu lepas ataupun sebelum ini dah disebut ada jemaah yang meninggal di 10 terakhir Ramadan di masjid waktu baca Quran, hari Jumat baca suratul Kahfi. Hari bulan puasa 10 terakhir Ramadan di masjid membaca suratul Kahfi. Kita boleh plan, boleh minta. Jangan tak minta, ya Allah saya ingin meninggal aku baca Quran ya Allah. Allah akan kasih. Bulan Ramadan bulan doa, doa mustajab. Banyak kala baca Quran. Ya Allah saya ingin meninggal waktu salat. Dulu ada jiran dekat Selangor, meninggal waktu sujud. Sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Dia kerjanya jaga surau. Jaga surau, bersihkan surau, kunci surau. Orang dah balik, dia meninggal di masjid waktu sujud. Kita tengok ya, ada yang meninggal waktu azan kan? Ada orang viral Rasul meninggal waktu azan pun ada. Azan tak habis,
Jemaah tercengang, kenapa azan takbir? Rupanya orang muazin dah meninggal. Subhanallah. Ada meninggal, ini kawan baik Amba sendiri, meninggal waktu tidur qailulah, tidur ibadat. Kawan baik sendiri. Jemaah masjid Sungai Kebun. Ini tak silap tahun 2001 ke berapakah? 2001. Sama-sama mengajar di sekolah, dia pencen. Kemudian di awal pencen dia nak pergi haji. Sebelum dia pergi haji, dia pergi umrah dulu. Dia belajar macam mana melakukan manasik haji dan umrah. Sebelum dia pergi umrah, dia jumpa, Ustaz, saya nak pergi umrah. Balik umrah nanti saya nak pergi haji bawa keluarga. Jadi saya pergi ke sana nak tengok macam mana Mekah, Madinah, Padang Arafah, Mina itu macam mana. Bila saya pergi haji nanti saya sudah tahu membimbing keluarga saya. Saya sudah kursus haji umrah, tapi saya nak Ustaz kasih doa. Doa khas. Sanang saya cakap. Sanang. Sanang macam mana Ustaz? Cikgu nanti kalau sampai di tanah suci, sampai di Raudhah, berdoa di Multazam makam Ibrahim, Hijr, Ismail, Safa, Marwah. Doanya sikit saja cikgu. Ya Allah, saya datang dari Brunei membuat dosa yang banyak ya Allah. Banyak usulnya dosaku ini ya Allah. Tolonglah ampun dosaku ya Allah. Jangan ada tinggal lagi tersisa dosa ini ya Allah. Saya ingin berubah balik dari umrah ini nanti ya Allah. Itulah baca cikgu. Kemudian dicakap tolong tulis kertas kecil. Kemana dia begitu dibacanya dengan genangan air mata. Ya Allah, saya datang dari Brunei, negeri yang jauh, membuat dosa yang banyak. Janganlah biarkan aku ini membuat dosa lagi balik ke Brunei ya Allah. Kasihanlah ya Allah. Saya ingin berubah ya Allah. Saya ingin bertaubat. Saya menyesali perbuatan selama ini ya Allah. Balik dari umrah, tidak tinggal sembahyang berjamaah 5 waktu. Tahajud, sembahyang duha, baca Quran. Nah, hari dia meninggal, dia pergi sembahyang subuh di masjid Kebun. Tengah hari sebelum nak pergi sembahyang zuhur, dia tidur sekejap. Biasa tidur qailulah, dia sudah pencen kan. Nah, setengah jam ke sebelum zuhur, 45 menit sebelum zuhur dia tidur sekejap. Tidur qailulah ya. Itu tidur ibadat namanya. Tidur ibadat. Tidur berniat nak pergi ke masjid, bangun tidur. Itu tidur ibadat. Disitulah dia diambil. Boleh jumpa keluarganya masih ada, dibuang tengkorak sana. Baru lagi jumpa anaknya yang bungsu. Amba tanya, "Lai, bapakmu dulu sebelum meninggal pagi-pagi dia buat apa?" "Oh, masa itu katanya saya sekolah di Awang Semaun. Dia balik subuh dia akan baca Quran sampai time mengantar saya pergi sekolah Awang Semaun," katanya. Tandanya doa yang di sana tuh didengar Allah. Nah, doa macam inilah yang perlu dalam bulan Ramadan ini. Ya Allah, usiaku sudah lanjut ya Allah. Usia sudah senja. Mentari sudah hampir terbenam, matahari sudah hampir terbenam ya Allah. Kawan-kawan sudah banyak yang diantar ke kubur. Saya menunggu giliran lagi ya Allah. Saya ingin inilah Ramadan yang terbaik dalam hidupku. Ramadan yang dapat mengubah cara hidupku ya Allah. Begitu bagus. Macam mana cikgu itu berdoa di tanah suci? Doa itu boleh diaplikasikan di mana-mana, terutama waktu kita bangun tahajud di ujung malam. Berdoa di ujung malam menyamai doa di Multazam dan di Raudhah. Raudhah ada di rumah, Multazam ada di rumah. Tapi siapa yang merebutnya? Siapa yang mengambil? Tidak sampai 10%. 5% pun mungkin belum tentu ya. Nah, Ramadannya bisa, ini dikaitkan juga dengan Ramadan ya, pasal kita sudah dekat Ramadan ya. Karena berdoa seperti itu. Ataupun pihak masjid boleh buat peraduan munajat di ujung malam. Macam mana supaya munajat tadi didengar Allah? Dia tak cukup Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna, tak cukup. Kalau cukup itu dah berubah dah. Memang bagus. Waktu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, macam mana bisanya berdoa kalau saya terjumpa malam Lailatul Qadar?" Aisyah tanya.
Kata Rasulullah, baca tak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi dia tak menyentuh. Pasal dia tak paham doanya. Terjemahan tak cukup. Tapi coba berdoa dengan cara tadi, ya Allah, saya ingin meninggal waktu megang Quran, ya Allah. Artinya apa? Orang yang mau pegang Quran ini dia sudah berjaya menghapus dosanya tuh. Kalau dosa masih bertimbun, dia tak akan pegang Quran. Dia pegang pun mungkin sekali, kemudian dia lepas. Besok dia pegang benda lain. Orang yang konsisten pegang Quran, konsisten baca Quran, itu orang dipilih Allah, berarti dia sudah meminimize dosanya, ataupun dosanya sudah dipadam. Karena setiap kali pegang Quran ini dosa hanyut. Setiap kali tengok urut Quran, baca, dengar, pegang, balik alamannya, semuanya menghapuskan dosa, menghapuskan dosa. Itu maka dibuat penekanan, nak solat itu karena baca Quran. Nak solat itu karena baca Quran. Kalau tak baca Quran dia tak menepati syarat. Baiklah, ingatlah kematian sedang menunggu anda. Ingat kita akan mati. Apabila anda bertakbir, takbirlah dengan sepenuh hati dan penghayatan Allahu Akbar. Resapilah kebesaran dan keagungan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung ya. Cobalah ubah, perbaikan zikir dan bacaan solat anda. Kalau boleh, itu maka ada kertas dami ini ya. Zikir yang dibaca oleh Rasul dalam sujud sampai meninggal. Ini yang di atas nih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Hadis sahih Muslim. Zikir yang dibaca Nabi Muhammad 2 ke 3 bulan terakhir usianya, lepas itu baginda meninggal dunia. Aisyah yang cerita. Inilah zikir baca Rasulullah di penghujung usianya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunlah dosaku, Engkau Maha Suci, segala puji bagimu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosaku. Fokusnya kepada apa? Allahumma ighfirli, itu istighfar. Istighfar. Allah maghfirli itu mengalahi astaghfirullahalazim. Karena ini bacaan yang dipilih Nabi Muhammad dibaca dalam sujud sampai meninggal dunia. Jadi kita digalakkan di sini, cobalah tukar, perbagaikan zikir salat. Subhanallah ala bihamdi baca juga. Tapi kalau dah hafal nih, ini pun dah cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Baca waktu rukuk dan sujud nih, dua-dua sama. Fokusnya apa? Minta keampunan Allah. Karena apa? Kita ini rata-rata masih banyak bergelimang dosa. Berdoa lepas salat satu tuntutan, satu keperluan. Berdoa dalam sujud sangat penting. Karena amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum hafal lagi ini ya, baca doa yang biasa saja, subhanallah ala bihamdi Allahumma ighfirli. Sambungkan ke situ. Ambil yang ujungnya saja. Subhanallah ala bihamdi Allahumma ighfirli. Subhanallah ala bihamdi Allahumma ighfirli. Subhanallah ala bihamdi Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Nak 10 kali 20 kali pun tak apa. Ini tujuannya nih, variasikanlah doa, terutama semasa sujud. Ingat dalam hadis Nabi katanya, Anda jangan hanya membaca surah-surah yang serupa. Kalau balik bila baca surah, terutama sembahyang seorang, pilihlah surah-surah, belajarlah mana surah yang bila dibaca keluar air mata membacanya. Cari, mesti ada. Jangan baca surah yang sama setiap hari, katanya. Pilihlah surah-surah walaupun satu ayat pendek. Bila dia baca, ada sentuhan, ada kesan, ada pengaruh di hatinya. Sahabat Nabi dulu begitu cara mereka sholat. Istri Rasulullah, orang-orang saleh memilih ayat-ayat yang betul-betul menyentuh hati. Ini karena belajar, tak cukup kuliah maghrib saja. Ini karena buka Quran, karena buka tafsir, karena dilihat mana ayat-ayat yang betul menyentuh hati ya, menyentuh hati. Baik. Cobalah hafal ayat kitabullah selain surah yang biasa didengar. Pelajarilah tafsir dan huraiannya begitu jangan menghayati ayat semasa sholat. Kita kena belajar lagi. Di samping memperbaiki zikir sholat, amalan sholat, gerak-gerik, berdiri, rukuk, sujud dan lain-lain.
karena pilih ayat-ayat walaupun satu ayat. Rasulullah dah sebut pernah baca satu ayat satu malam. Solat satu malam, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat berikutnya dibaca berapa kali? Mungkin 30 kali, 50 kali dalam satu rakaat. The same ayat yang satu 118 suratul Maidah, ayat 118 suratul Maidah. Ini pun boleh diterapkan juga ya. Suratul Maidah ayat 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Doa ini doa istighfar, memohonkan keampunan untuk umat. Rasulullah beristighfar untuk umatnya, bukan untuk dirinya. Mendoakan umat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kita akan sambung lagi ya. Kita sudah di penghujung masa. Beberapa saat lagi akan azan. Mudah-mudahan ada pengaruhnya ya. Kita baca doa ini, subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ighfirli, ataupun doa yang di bawah juga ada, Allahumma ighfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwala wa akhira wa alaniyata wa sirra. Mudah-mudahan makbul ya. Amin rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.